Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast aktual. Hari ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu abang kita Irawan Santoso Siddiq. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bang, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah Bang, hari ini dalam kesempatan hari ini kita akan berbicara Bang terkait masalah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia nih Bang, yang bisa dikatakan lumayan berhasil Bang ya, karena semua gugatan yang kita layangkan kepada Kemenkes berhasil Bang ya. Ya alhamdulillah kita menang terus. Ya, terutama terkait masalah vaksin halal Bang. Ya. Sebenarnya apa sih Bang yang diperjuangkan oleh YKM ini Bang? Kenapa kok YKM ini bisa hadir dan kemudian sangat konsen dengan isu vaksin Bang? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kita awal menggugat soal vaksin halal ini ketika isu COVID berkembang gitu. Ya, betul. COVID-19, maka ada virus, kemudian ada vaksin. Vaksin ini yang seluruh dunia diwajibkan untuk kita melakukan vaksin. Vaksin ini kebanyakan adalah diimpor dari pemerintah, dari luar negeri. Impor ini kemudian maka masuklah berjenis-jenis vaksin yang kita pergunakan di negara Republik Indonesia. Tapi problemnya pemerintah ini tidak mensortir jenis vaksin ini yang bisa dipergunakan di Indonesia ini apakah mengandung kehalalan atau tidak. Karena ada unsur-unsur vaksin, ada beberapa vaksin yang unsur-unsurnya itu mengandung tripsin babi. Oh iya Bang. Jadi karena ada tripsin babi, maka karena mayoritas umat warga negara Indonesia adalah 90% umat Islam. Artinya konsumen pengguna vaksin itu adalah kaum muslimin. Nah, jika bahan dari vaksin itu mengandung babi, maka ini tentu tidak sesuai dengan konteks negara Indonesia. Maka dari sinilah kemudian YKM ini bergerak. Kita bergerak dari segi publikasi, advokasi, dan sampai kemudian kita mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Gugatan yang pertama waktu itu kita adalah menguji material peraturan presiden nomor 2 kalau tak salah itu tahun 2021 tentang vaksinasi. Perpres itu tentang yang di situ isinya adalah bahwa kewajiban pemerintah untuk melakukan vaksin. Nah, itu kan hierarki dari Perpres itu adalah sifatnya peraturan presiden. Ya, betul. Ketika Perpres itulah yang menjadi payung hukum program vaksinasi di Indonesia. Termasuk hasil vaksin-vaksin yang diimpor itu yang dipergunakan dari masyarakat Sabang sampai Merauke menggunakan vaksin itu. Tapi tidak disortir soal halal haramnya. Nah, sementara ada muncul fatwa MUI, Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan ada beberapa vaksin yang jelas mengandung babi. Dan itu dikatakan haram. Nah, fatwa inilah yang menjadi landasan kita, fatwa dari MUI ini, bahwa pemerintah kenapa tidak mengambil fatwa itu sebagai landasan. Nah, maka dari itu YKMI, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia bergerak. Kita berdasarkan fatwa itu, kita meminta supaya pemerintah untuk mengevaluasi jenis-jenis vaksin yang dipergunakan bagi warga negara Indonesia. Awal desakan kita lewat publikasi ini tidak terlalu disinggung oleh kalangan pemerintah, CQ, Menteri Kesehatan, gitu loh. Maka kemudian kita ajukan upaya hukum. Kita menguji material peraturan presiden itu yang jadi payung hukum soal vaksinasi. Karena peraturan presiden itu bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Jadi di Indonesia sudah dikenal namanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa semua produk, barang dan jasa itu wajib bersertifikat halal. Jadi kalau barang yang halal harus ada sertifikat halal. Barang yang tidak halal harus ada sertifikatnya. Jadi harus disertifikasi. Termasuk yang namanya vaksin. Nah, vaksin dia tidak boleh tanpa sertifikasi. Karena dia keluar dengan payung hukum tingkat peraturan presiden. Nah, sementara ada peraturan di atasnya justru mengatakan wajib. Wajib bersertifikat halal. Nah,
Sementara vaksin-vaksin yang masuk itu beberapa jenis itu sama sekali tidak punya sertifikat halal. Bahkan MUI sudah menegaskan ini haram. Oke. Karena ada mengandung babi. Nah, yang mayoritas dipergunakan oleh pemerintah, CQ, pihak Departemen Kesehatan, itu vaksin-vaksinnya tidak bersertifikat. Oke. Itulah kita ajukan protes, upaya hukum, kemudian sampai kita uji material di Mahkamah Agung. Nah, alhamdulillah, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji material kita. Nah, itulah yang kemudian pada tahun 2022 ya, atau 2021 itu sempat heboh bahwa kemenangan gugatan YKMI ini mengagetkan gitu. Padahal tidak, ini sebenarnya adalah satu hal yang normatif. Karena memang wajiblah semua barang dan jasa itu harus punya sertifikat halal. Oke. Nah, kemudian berlanjut lagi. Nah, ini panjang cerita, itu belum selesai. Putusan Mahkamah Agung sudah selesai, sudah keluar, sudah terbit. Program vaksin ini masih berjalan. Masih berjalan di seluruh Indonesia. Masih di wilayah-wilayah kota dan pedesaan. Ternyata yang masih diberikan ini vaksin-vaksin yang tidak bersertifikat halal tadi. Masya Allah. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Agung yang harusnya itu dipatuhi dong oleh pihak eksekutif. Keluarlah Kemenkes, peraturan Kemenkes, Kepmenkes, putusan Menteri Kesehatan nomor sekian. Nah, tetap memasukkan bahwa jenis vaksin yang dimasukkan dalam Kepmenkes itu termasuk yang tidak bersertifikat halal. Kita gugat lagi nih ke PT UN Jakarta. Kita gugat. Nah, di Petun Jakarta ini pertarungan kita menggugat Kepmenkes ini terkait dengan vaksinasi. Ini sudah 3 kali gugatan kita masuk. Gugatan pertama waktu itu soal keputusan Dirjen P2P kan gitu. Saya agak lupa detailnya. Karena udah lama sekali, dan pertarungan ini dinamikanya panjang sekali gitu. Betul. Jadi ketika kita gugat, kemudian mereka cabut. Di tengah jalan gugatan itu dicabut, kemudian diganti terbit keputusan yang baru. Itu loh. Kemudian hasil gugatan kita ditolak karena sudah objeknya itu sudah dicabut. Keluar yang baru, kita gugat lagi di PT UN Jakarta. Kita gugat lagi. Di tengah jalan dia cabut lagi. Dia cabut lagi kan gitu. Nah, jadi karena dia cabut, ya gugatan kita cabut gitu. Karena objeknya sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, setelah putusan Mahkamah Agung itu keluar, mereka masih menerbitkan namanya peraturan Menteri Kesehatan yang menegaskan jenis vaksin. Yang dimasukkan di situ masih adalah vaksin-vaksin yang tidak halal tadi. Karena masih ada barang yang tidak halal dalam Kepmenkes itu, maka kita gugat lagi ke PT UN Jakarta. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ingat nomor 28. Perkara nomor 28 dan kita menang. Di PT UN gugatan kita dikabulkan, memerintahkan supaya Menteri Kesehatan itu harus mencabut Kepmenkes itu. Dan itu berlaku putusan provisional. Artinya sejak putusan itu diucapkan, maka tidak boleh lagi ada jenis vaksin yang tidak halal itu diberikan kepada kaum muslimin. Gitu. Nah, sekarang ya banyak orang bertanya, terus yang mana yang halal, yang mana yang haram? Betul. Nah, ini yang sekarang memang agak sumir gitu loh. Karena memang masyarakat tidak diberikan edukasi yang cukup baik. Nah, disinilah YKMI kita berusaha mengedukasi masyarakat bahwa yang tidak bersertifikat halal itu kebanyakan ada 3 jenis vaksin. Itu yang ini jamak digunakan oleh masyarakat di Indonesia, kaum muslimin. Itu ada AstraZeneca, Pfizer, ada Moderna. Nah, tiga ini yang banyak sekali digunakan, tapi mereka ini sampai sekarang tidak punya sertifikat halal. Nggak tahu perkembangan terakhir bagaimana. Jadi maksud kita, waktu itu kita menginginkan bahwa ketika sudah ada jenis vaksin yang halal, ya gunakanlah yang halal. Jangan yang haram ini kita masih pergunakan. Nah, itu waktu itu perjuangan kita dalam mengadvokasi vaksin halal. Gitu. Siap. Nah, untuk YKMI sendiri ini Bang, mungkin masyarakat melihat kehadiran YKMI ini kebetulan sekali dengan masalah vaksinasi ya Bang ya. Nah, apakah YKMI ini konsentrasinya hanya terkait masalah vaksin atau terkait juga barang-barang hal lainnya Bang?
Oh ya, jadi YKM ini kan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia. Ini dibentuk oleh kalangan alim ulama, Oh ya. terutama yang terkonsentrasi di Jakarta dan wilayah-wilayah lainnya gitu. Jadi para alim ulama ini yang membentuk ini gerah dengan banyaknya hal-hal yang sifatnya haram itu dipertontonkan dengan jelas dan itu dipergunakan kepada kaum muslimin. Makanya disebut dengan Yayasan Konsumen Muslim. Nah, kaum muslimin hari ini suka tidak suka kita masih sebagai konsumen terbesar di negara Indonesia kan gitu. Jadi kita termasuk konsumen terbesar. Nah, banyak di negeri-negeri lain itu sudah punya lembaga sejenis, misalnya di Malaysia atau di negeri-negeri Arab tuh mereka punya lembaga NGO yang mengadvokasi hak-hak kaum muslimin. Nah, karena kaum muslimin di Indonesia ini adalah mayoritas dan konsumen terbesar, maka kita adalah yang paling banyak mempergunakan produk barang dan jasa terhadap segala hal gitu. Jadi kita bukan soal vaksin, gitu. Kita juga mempersoalkan soal riba, soal bagaimana produk miras yang tidak lagi ada ketentuan yang pasti tentang bagaimana penjualannya dan lain-lain. Kemudian soal prostitusi. Jadi kita bergerak dalam berbagai wilayah, terutama sisi-sisi yang melindungi hak-hak kaum muslimin secara konstitusional. Karena bagaimanapun umat Islam ini dipayungi namanya undang-undang produk halal, jaminan produk halal. Kedua, kalau kita naik ke atasnya, hak kaum muslimin ini sangat jelas dilindungi oleh pasal 29 UUD 45. Nah, jadi kita diwajibkan, negara wajib melindungi kebebasan beragama. Nah, bagi pemeluknya termasuk kebebasan bagi kaum muslimin untuk menentukan halal dan haram. Nah, jadi konstitusi sudah memberikan amanah kepada negara untuk kita bebas menjalankan agama. Nah, jadi kebebasan menjalankan agama itu adalah kebebasan kita juga untuk menegakkan hukum Islam sesuai dengan perintah yang mana halal, yang mana haram. Nah, jadi disitulah YKMI berada posisinya gitu. Nah, karena memang yang konsentrasi kita waktu itu terkait dengan COVID-19 ketika itu menjadi trending topik ya, kita tentu bergerak di wilayah vaksin. Nah, karena isu itu yang sangat populer, maka isu itu yang kemudian kita membuat nama YKM ini menjadi banyak dikenal publik. Tapi isu-isu lain kita juga bergerak, gitu. Isu riba, isu prostitusi, pornografi, kita bergerak semua. Terutama landasan kita adalah mengadvokasi fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia. Karena banyak sekali fatwa-fatwa MUI ini tidak tersambung secara konstitusional. Nah, jadi suka tidak suka hari ini adalah MUI yang menjadi landasan kita dalam menentukan mana yang boleh dan mana tidak boleh. Nah, gitu. Jadi fatwa MUI inilah menjadi positioning kita untuk menentukan tentang kepentingan-kepentingan umat Islam yang harus kita advokasi. Gitu. Jadi kita sambungkan dia supaya dia menjadi kekuatan hukum. Nah, jadi advokasi yang diberikan YKMI ke masyarakat ini Bang tidak hanya sekedar vaksin aja Bang ya? Bukan, jadi kita mengadvokasi banyak hal di sini gitu. Hanya yang dikenal publik awal adalah kita ketika itu kita kesuksesan dalam vaksin halal gitu. Jadi termasuk pressure yang datang sangat luar biasa, terutama dari kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok yang istilahnya menganggap bahwa ini negara bukan negara Islam. Ini pandangan keliru. Ini memang bukan negara Islam, tapi negara mewajibkan dan memberikan jaminan kebebasan menjalankan ibadah. Itu konstitusi. Nah, jadi kita sebagai kaum muslimin berhak dong meminta produk yang sertifikat halal dan itu adalah perintah undang-undang. Sudah diturunkan dalam UUD 45, kemudian diturunkan lagi dalam undang-undang. Undang-undang jaminan produk halal dan banyak undang-undang lain. Gitu loh, misalnya pangan halal itu ada dalam undang-undang pangan gitu. Jadi termasuk undang-undang pornografi, pornoaksi, dan ini harus kita sinkronisasi dengan kepentingan hak-hak kaum muslimin. Jadi itu wilayah kita bergerak gitu loh. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Agama ini kan tahun 2024 akan diberlakukan nih Bang, semua barang-barang harus memiliki sertifikasi halal. Nah, bagaimana YKMI memandang hal ini Bang? Ya, secara kontekstual sih itu bagus ya. Artinya produk itu sudah harus ada sertifikat. Jadi itulah jaminan halal atau haram. Karena dalam undang-undang jaminan produk halal itu memang
diwajibkan adanya pemisahan produk halal dan produk non halal. Ya. Nah, jadi jangan lagi seperti sekarang kita masuk ke wilayah-wilayah yang misalnya daerah yang banyak ini kita nggak tahu ini barang halal atau Ya, betul. jadi sementara kita adalah konsumen, kaum muslimin adalah konsumen. Betul. Jadi negara harus memberikan perlindungan dong bahwa ini ada sertifikat halal, berarti kita boleh beli di situ. Oke. Nah, jadi negara itu kewajiban negara. Nah, kewajiban negara untuk memberikan label halal dan haram itu. Maka kita berharap sertifikasi itu harus berjalan lebih cepat. Karena itu tugas negara. Amanah negara yang sudah diberikan kepada undang-undang. Oke. Nah, kalau penyelesaian itu terlalu lambat. Harusnya begitu undang-undang jaminan produk halal itu keluar, sudah harus di situ yang diselesaikan lebih dulu. Karena itu persoalan hak hukum kaum muslimin. Nah, jadi itu perintah undang-undang, bukan permintaan kaum muslimin gitu di Indonesia. Nah, kalau itu tidak dilaksanakan maka negara abai. Nah, negara abai terhadap konstitusi. Nah, jadi kita berharap itu bisa berlangsung lebih cepat dan lebih masif. Dan ini yang harus menjadi konsentrasi utama para alim ulama, terutama para politisi-politisi, muslim dan lain-lain. Karena persoalan halal haram ini bukan masalah sepele, betul. Masalah yang sangat serius. Gitu. Nah, itu yang menjadi konsentrasi kita. Nah, yang kedua soal bagaimana produk halal haram ini kan produk itu kan ada dua, barang dan jasa. Termasuk jasa-jasa yang halal. Nah, halal dalam konsep Islam itu kan clear. Gitu loh. Apa-apa yang bisa bersesuaian dengan syariat. Kan itu. Nah, bagaimana produk syariat dan turun-turunannya itu kan sudah jelas dalam Islam. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya antitesa syariat adalah maksiat. Nah, apa yang berlaku dalam maksiat, maka itu tidak boleh diberikan kepada kaum muslimin. Nah, itu yang harus kita kawal gitu loh. Nah, jadi hal yang sifatnya maksiat mulai dari zina, judi, riba dan lain-lain, ini jangan lagi diperdagangkan kepada kita. Gitu loh. Nah, karena itu adalah kewajiban negara untuk memberikan kemerdekaan bagi kaum muslimin karena perintah pasal 29. Jadi kita sebagai orang yang beragama Islam ya wajib mendapatkan itu. Siap. Satu pertanyaan lagi Bang untuk sesi ini Bang ya. Terkait bagaimana menurut Abang jika seandainya ada masyarakat muslim yang masih menjual barang yang tidak halal Bang? Ya itu sebenarnya dia terkena pada dua hal. Pada hukum positif dia akan terkena masalah. Itu loh. Satu, dia pasti akan melanggar undang-undang jaminan produk halal. Kalau dia seorang muslim ya dia harus segera bertobat. Gitu loh. Dia harus patuh pada hukum positif. Jadi soal halal haram ini bukan cuma produknya syariah, kan, gitu. Tapi hukum positif sudah memberikan payung di situ. Karena juga ada PP-nya, peraturan pemerintahnya, produk turunan dari undang-undang tersebut. Nah, dari segi fikih ya udah jelas. Bagaimana konteksnya jika kita menjual barang yang tidak halal, barang haram, masya Allah, subhanallah, itu ya suatu hal yang inilah yang membuat kita apakah itu berkah terhadap hasil yang kita makan di situ gitu. Nah, jadi kita harus berusaha membuat hidup ini lebih clear gitu, lebih bersih. Apa yang kita makan, apa yang kita dapat itu semua kalau bisa dalam lingkup yang halal gitu. Karena demi kebaikan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dan sampai negara kita. Jadi kalau negara kita ini masih antah berantah, mungkin karena masih banyak produk-produk haram itu diperdagangkan. Jadi kita tidak mendapat keberkahan gitu loh. Nah, jadi kalau mau kita negara ini sejahtera, welfare state, sebagaimana konsep the founding fathers, lindungilah produk-produk kita dari hal-hal yang haram. Jangan diberikan produk haram itu kepada kaum muslimin. Gitu.